Halo, perkenalkan, nama saya Mary Wasti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bulungan Angkatan 55 di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 dengan tutor Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD. Kali ini saya akan memaparkan workbook agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar ASN. Yuk kita simak. Baik, kita mulai dari 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk dan jasa. Yang keenam, pelanggan yang puas akan kembali. Yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Selanjutnya, apa saja sih hal fundamental dalam pelayanan publik? Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga sebagai perlindungan bagi warga negara. Selanjutnya tentang konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Menurut saya, responsibilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada seseorang yang lahir dari rasa moral pribadi, sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari segala tugas yang dipercayakan sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Selanjutnya, peran saya dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel. Di antaranya yang pertama, transparansi sesuai batas menciptakan kepercayaan orang yang satu dengan yang lain. Yang kedua, berintegritas tinggi. Ketiga, bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik. Yang keempat, memelihara sikap adil mulai dari diri saya sendiri. Yang kelima, menjaga kepercayaan yang diberikan. 6. Menjaga keseimbangan antara akuntabilitas, kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang 7, jelas dalam mengetahui wewenang peran, tanggung jawab dalam berkolaborasi. Yang ke-8, konsisten memegang komitmen. Lanjut, yang saya ketahui tentang sinergi perilaku kompeten, yaitu ada 3 hal penting dalam bersinergis, yaitu peserta bersinergi dengan para praktisi di kantor atau di tempat kerja, dan fasilitator terlibat secara intensif dalam proses belajar dari uji coba atau yang disebut dengan learning by experiment, belajar dari penelaahan, learning by investigation, dan belajar dari praktek, learning by practicing. Selanjutnya, potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan saya bekerja. Yang pertama, bisa karena konflik perbedaan suku. Seringkali memiliki perbedaan adat istiadat, kebiasaan atau budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat. Yang kedua, konflik bisa jadi karena perbedaan agama, karena adanya sikap intoleran antar agama. Yang ketiga, konflik karena perbedaan ras. Perbedaan ras dari contohnya warna kulit, seperti itu. Yang keempat, konflik karena perbedaan golongan. Potensi merendahkan golongan satu dengan yang lain. Contohnya seperti jenis pekerjaan atau golongan partai apa, seperti itu. Selanjutnya, yang saya ketahui tentang Adaptive Culture Framework adalah karena adanya dinamika perubahan lingkungan, maka ada 9 elemen budaya adaptif framework yang bisa menjadi fondasi dalam mempraktekannya. Yang pertama, purpose, beradaptasi dengan memiliki tujuan. Yang kedua, culture value, memiliki nilai-nilai tersemat dalam budaya bekerja. Yang ketiga, vision, memiliki visi dalam bekerja. Yang keempat, corporate value, nilai-nilai korporat juga penting dalam berorganisasi. Yang kelima, corporate strategy, membangun strategi yang terstruktur, efisien, dan efektif. Yang keenam, struktur, agar bisa tumbuh dan berkembang dalam sebuah organisasi. Yang ketujuh, problem solving,
menjadi solutif jika ada persoalan dalam organisasi. Yang 8, partner working, belajar bermitra dan saling menguatkan antar partner. Yang 9, rules, mengerti aturan main. Selanjutnya, berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis adalah kecenderungan memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan. Berpikir kreatif adalah kecenderungan cara mencari kemungkinan lain, tidak kaku, sangat subjektif, tetapi memperkaya khasanah yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, praktek penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan. Yang pertama, manfaatkan peluang yang berubah-ubah. Kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Ketiga, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Keempat, cepat bisa belajar terkait dengan kinerja dan program-program terbaru dengan tujuan meningkatkan kinerja instansi. Yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antar instansi mitra dan masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya, apa saja tantangan praktek dalam World of Government? Yaitu yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas SDM dan institusi ini bisa menjadi kendala serius, misalnya mendorong terjadinya akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda nilai dengan budaya organisasi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Ketika terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan World of Government, yaitu pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian pemaparan workbook dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.